Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Kurniati dengan NIM D02200349, Prodi Informatika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Konsep dasar K3. Definisi K3. Secara filosofi, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, secara etimologis atau K3 berarti memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Tujuan K3. Secara umum, tujuan K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Namun, menurut definisi, tujuan K3 dapat dibagi menjadi 5 antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan peningkatan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya. Dan yang kelima, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan pada meningkatnya efisiensi dan daya produktivitas dalam produksi. Peraturan perundang-undangan K3. Dasar hukumnya yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Yang ke-6, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Yang ke-7, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang ke-8, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dasar hukum lanjutan K3 yaitu Permenaker Nomor 1 Tahun 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Yang kedua yaitu Keputusan bersama Menaker Menpu Nomor 174 garing Men tahun 1986 dan Nomor 104 garing KPTS tahun 1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan konstruksi. Yang ketiga, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3. Yang keempat yaitu Permen PU Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman sistem manajemen K3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Faktor penyebab kecelakaan. Kecelakaan tenaga kerja dipengaruhi beberapa faktor, yaitu tenaga kerja, alat, dan bahan yang digunakan, di mana interaksi ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Teori domino. Menurut teori domino, kecelakaan kerja terjadi didasarkan oleh beberapa teori antara lain. Lemahnya kontrol program, tidak sesuai standar dan tak sesuai kepatuhan pelaksanaan, sebab dasar, faktor perorangan dan faktor kerja, penyebab langsung yaitu perbuatan tak aman dan kondisi tak aman, insiden kejadian kontak dengan energi atau bahan zat, kerugian, kecelakaan maupun kerusakan yang tidak diharapkan. Akibat dari kecelakaan kerja yaitu terbagi menjadi dua, antara lain yang pertama kerugian yang terlihat antara lain adanya korban jiwa, korban luka, biaya pengobatan, dan juga kerusakan properti. Yang kedua, kerugian yang tidak terlihat antara lain tuntutan ganti rugi, masa depan keluarga, profit perusahaan turun, trauma jangka panjang, rekrutmen tenaga kerja, merusak nama baik perusahaan, pembangunan fasilitas kembali,
proses produksi terhenti dan turunnya nilai investasi serta biaya melatih karyawan baru. Alat pelindung diri atau APD. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semikal, biologis atau bahan infeksius atau OSH dan CDC. Tujuan penggunaan APD antara lain meliputi melindungi tenaga kerja jika usaha rekayasa dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Jenis-jenis APD yaitu pengaman mata atau eye protection, pengaman wajah atau face protection, pengaman terjatuh atau fall protection, pengaman tangan atau hand protection, pengaman telinga atau hearing protection, pengaman pernapasan atau respiratory protection, pengaman kaki atau safety shoes, pakaian kerja serta pengaman kepala atau helmet. Bahan beracun dan berbahaya atau B3. Menurut Bapedai tahun 1995, B3 adalah setiap bahan atau sisa atau limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya yang mengandung bahan B3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, definisi limbah bahan berbahaya dan beracun atau LB3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengaruh B3 terhadap kesehatan antara lain yaitu menyebabkan kesulitan bernapas, menimbulkan keracunan, menyebabkan kanker, menyebabkan iritasi dan alergi, menyebabkan kerusakan atau kelainan, menyebabkan pneumokoniosis, dan menyebabkan efek bius atau narkotik. Prinsip dasar pencegahan dan pengendalian B3, yaitu yang pertama, identifikasi bahan kimia dan instalasi terkait, digunakan untuk mengenali ciri dan sifat bahan kimia dengan pendataan yang rapi, teratur, bertanggung jawab dalam hal label dan kode. Evaluasi dan prediksi risiko apabila terjadi kecelakaan, pengendalian sebagai alternatif berdasarkan identifikasi dan evaluasi yang dilakukan. Yang pertama, pengendalian operasional atau eliminasi, substitusi, ventilasi, penggunaan APD personal higien semua karyawan. Yang kedua, pengendalian organisasi dan administrasi yaitu pemasangan label, penyediaan MSDS atau SOP, pengaturan tata ruang, diklat, dan pemantauan rutin, inspeksi pemeliharaan sarana prosedur, dan proses kerja yang aman, serta yang keempat, pembatasan jumlah bahan kimia di tempat kerja sesuai dengan NAK. Pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali yang menyebabkan kerugian, di mana api merupakan suatu reaksi kimia yang merupakan hasil bertemunya unsur O2 atau oksigen, bahan bakar, dan panas atau derajat Celcius. Kebakaran sendiri terjadi hanya jika ketiga unsur tersebut bertemu. Adapun kerugiannya ialah korban jiwa, kerusakan, serta kerugian aset perusahaan. Dasar hukum penanggulangan kebakaran yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, Permenakertas Nomor 4/Men/1980, syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Yang ketiga, Permenakertas Nomor 2/Men tahun 1983 tentang instansi alarm otomatis, dan yang keempat, Kepmenaker Nomor 186/Men tahun 1999 terkait unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Metode pemadaman yaitu dapat dilakukan 4 cara, yaitu yang pertama, mengurangi temperatur, memindahkan bahan bakar ke lokasi lain, mengeluarkan oksigen, dan menghambat reaksi rantai penjalaran. Yang terakhir, ergonomi. Pengertian ergonomi yaitu
merupakan cabang ilmu yang sistematik untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat, mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Adapun prinsip penerapan ergonomi yaitu yang pertama, bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Yang kedua, menghindari kontraksi statis sedapat mungkin tak lebih 15% kekuatan maksimal. Yang ketiga, usaha posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Yang keempat, sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja. Dan yang kelima, pengaturan irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Itulah tadi materi terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.